para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Dan juga kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, Bang J ya. Tamunya suami istri. Suami istri, nah itu Mas Danar dan Mbak Rizky. Assalamualaikum Mas Danar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Tung. Alhamdulillah sehat. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang pikiran ruwetnya. Apa yang dipikirin? Nanti akan bertanya kepada guru kita. Mas Danar, monggo kalau ada yang mau ditanyakan kepada guru kita Pak Ustadz Danu, monggo silakan ucapkan salam, monggo silakan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau sedikit ada yang perlu dikonsultasikan dengan Ustadz dan Ustadz karena beberapa hari ini, mungkin nggak beberapa hari ini, beberapa waktu ini kita berdua ada diskusi namun lumayan panjang. Izin Pak Ustadz, kok akhir-akhir ini saya di dalam dengan istri itu ada kepinginan dengan istri itu, kok pengennya tuh istri udah di rumah saja Pak Ustadz. Kebetulan istri bekerja, jadi mungkin ini pikiran saya atau seperti apa. Jadi kok baiknya pengennya istri di rumah gitu Pak Ustadz. Oke, Mas Danar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi keinginan Mas Danar itu punya istri, maunya di rumah itu boleh. Boleh, baik, bagus. Ya. Tapi yang sulit untuk memutuskan bahwa istri saya maunya di rumah itu begini, kalau keinginan Mas Danar itu mau menginginkan istri di rumah hanya karena Mas Danar punya uang yang cukup lumayan, salah. Karena keinginan Mas Danar ingin istri di rumah itu karena uang, salah langsung. Saya bilang insya Allah salah. Tapi kalau Mas Danar punya keinginan istri di rumah itu karena saya kasih contoh umpamanya, istri saya itu suka digodain teman laki-lakinya umpamanya, sehingga itu bisa menjadikan harga diri istri saya itu jatuh Ustaz. Kemudian anak-anak juga umpamanya butuh perhatian istri saya, agar anak-anak itu bisa dekat, bisa dipegang langsung oleh istri saya. Walaupun di rumah ada mbak-mbak yang membantu, tapi saya lebih seret persentase besar itu 50-60-70% istri saya itu ikut di situ. Nah, di situ saya bisa, oh boleh, itu bagus. Paham ya? Tapi kalau dasarnya Mas Danar itu dititipi harta oleh Allah Ta'ala sehingga pengen istri di rumah, itu jangan. Karena kalau dasarnya itu suatu ketika nanti dibalik oleh Allah Ta'ala, hartanya direm oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Walau alam saya nggak ngerti, Allah itu pinter sekali. Nah, di situ tidak boleh. Tapi kalau dasarnya itu benar-benar pengen ada di jalan Allah, boleh. Nah, kan beda tadi ya. Ngerti? Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh banyak para suami. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mbak Kiki nih. Mbak Kiki, kalau Mas Danar sebagai suami itu pingin Mbak Kiki itu di rumah itu, apa yang jadi unek-unek Mbak Kiki waktu diskusi itu apa? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kalau dari saya, pertimbangan mungkin beberapa orang juga memiliki pemikiran yang sama terkait dengan istri bekerja. Siapa tahu dia juga bisa bermanfaat di luar Pak Ustadz. Sedangkan bagaimana domestik di rumah itu sudah teratasi semuanya gitu. Tetapi dia juga pengen tetap bisa bermanfaat di luar, seperti itu Pak Ustadz pertimbangannya. Kalau memang dari awal tidak ada hubungannya dengan faktor ekonomi, tetapi ada mungkin keluarga yang istri harus tetap bekerja di luar untuk membantu perekonomian keluarga, seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, kalau menurut pikiran Mbak Kiki sendiri, posisi Mbak Kiki, posisi yang bagaimana? Kalau saya saat ini sebenarnya sudah
sebagian besar di rumah Pak Ustadz. Dan memang dari sayanya sendiri juga menginginkan untuk lebih besar di rumah porsinya untuk keluarga dibandingkan saya di luar begitu Pak Ustadz. Oke, nah ini kan jelas jadinya. Kalau menurut saya, ini masih menurut saya nih ya, kalau menurut saya apa yang diungkapkan Mbak Kiki sih insya Allah itu menurut saya tidak ada persoalan. Ya, ini tidak ada persoalan karena Mbak Kiki yang memang lebih banyak di rumah kan diamati jelas, insya Allah nggak apa-apa. Insidentil bekerja apalagi dalam setiap hari dalam pekerjaan pun nggak sama waktunya, umpamanya kan seperti itu, maksudnya begitu ya? Iya Pak Ustadz. Waktunya nggak sama, kadang ada liburnya dan sebagainya, sehingga itu relatif rumah itu insya Allah aman lah, aman dan terkendali. Nah, kalau yang seperti ini menurut saya ini rembukan ini jangan malah memicu benturan. Kalau menurut saya Mbak Kiki sudah cerita seperti ini, menurut saya ya rumah sudah mulai bisa diatasi. Cuma nah sekarang Mas Danarnya itu yang gimana? Apakah saya menginginkan istri saya di rumah itu ego saya? Nah itu harus berpikir sendiri. Dia merenung gitu, santai merenung, mikir. Apa karena ego? Mamanya saya tadi bilang, apa karena Mas Dana dititipi oleh Allah Ta'ala rezeki yang lumayan sehingga menjadikan saya ingin istri saya di rumah, kan begitu? Kan banyak orang yang seperti itu. Jadi dasarnya bukan dari syariat. Kalau saya lihat Mas Dana kan nggak terus kamu harus mengikuti imam kan gitu. Loh boleh, tapi saya yang ganti gedor imamnya ini yang diinginkan apa kan gitu. Kalau imamnya yang tadi yang diinginkan adalah agar istri saya tidak diganggu pria lain, umpama, ini hanya umpama ya, tidak diganggu, tidak dilecehkan, nggak lari ke lecehkan, diganggu aja lah ya. Kemudian ini itu yang memang bisa menjadikan istri itu kebalik istilahnya. Jadi mau memutuskan sesuatu itu harus dasarnya Allah. Dasar Allah itu bukan ego, bukan emosi ya, bukan seperti itu. Jadi untuk memutuskan suatu persoalan harus ada Allah. Jadi jangan ada ego, jangan ada emosi, jangan ada sesuatu yang hubungannya dengan nafsu kita, jangan. Kalau saya itu nanti akan terpuruk biasanya, diuji, insya Allah akan diuji. Kalau Mas Dadar, walaupun ini mudah-mudahan tidak Mas ya, Mas mempunyai saat ini Mas Danar itu dilebihkan hartanya oleh Allah Ta'ala. Nah, di titik itu menyuruh istri itu untuk berhenti, yang dilihat itu adalah harta, besok suatu ketika dibalik. Jadi bilang, "Mah, kamu punya uang nggak mah?" Nah, kan jadi berantem. Dulu saya suruh berhenti, sekarang malah tanya, kan jadi berantem akhirnya. Betul nggak sih? Bisa aja itu berantem kan gitu. Akhirnya salah-salahan. Jangan, makanya memutuskan sesuatu itu karena Allah. Walaupun sebenarnya Mas Danar sebagai imam, ya, makmum itu harus ngikutin imam, ya, betul. Tetapi imamnya juga harus belajar, jangan asal nafsu yang untuk menjadikan suatu keputusan, jangan ada nafsu. Jadikanlah Allah itu yang menjadikan keputusan dari kita untuk memutuskan suatu masalah. Nah itu baru insya Allah itu akan dilindungi terus oleh Allah Ta'ala. Kan beda kalau nafsu itu kan ada ego, ada ini, ada itu, nggak, janganlah kalau saya mending jangan. Nah kalau mamanya kasus, saya anggap ini kasus kayak Mbak Kiki seperti itu, ini hanya menurut saya. Kalau Mas Danar itu sudah mengizinkan sejak awal bekerja, kemudian saya lihat ini insidentil, kasus di luar insya Allah nggak ada, nah monggo kalau saya. Kan itu nanti kan sambil dilihat, sambil jalan, sambil gimana kan nanti dilihat bagaimana keadaan Mas Danar dari Allah Ta'ala dan bagaimana juga keadaan Mbak Kiki dari Allah Ta'ala. Umpamanya beda nih, ini ada satu lagi nih, umpamanya pada saat Mbak Kiki itu bekerja, ini yang umpama ya, mudah-mudahan tidak ya, bekerja, kemudian Mbak Kiki itu dari cara bicaranya sehari-hari, Mas Danar itu amati, kayaknya istri saya itu di dalam nada bicaranya kok kayaknya merasa membantu saya ya. Nah itu kan sekali dua kali itu kan denger itu kalimatnya kok gak bagus sih. Kasih nasihat, kamu gak boleh seperti itu. Walaupun kamu bisa membantu secara finansial aku, walaupun aku tidak utak-utak punyamu, tapi kalau kamu begitu dilarang oleh Allah Ta'ala.
nah akan lebih bagus. Tapi kalau kalimat itu selalu muncul padahal udah dinasihatin, nanti ada ketegasan. Kamu bisa nggak, jangan ngomongin itu dosa. Jangan bilang bahwa kamu itu bisa membantu saya. Nah, ini Mas Dana bilang nih sama istri, mohon maaf ya, jangan, itu dosa. Yang ngasih saya rizki ini Allah. Jadi jangan kamu merasa bisa membantu saya. Dosa itu. Nah, kalau kamu udah nggak bisa seperti, yaudah kamu berhenti. Nah, titik menyuruh kalau kamu nggak bisa berhenti untuk ngomong seperti itu, kamu berhenti bekerja. Daripada kamu melakukan dosa terus menerus. Ini memutuskan sesuatu karena Allah sebenarnya, paham? Nah, di titik itu boleh itu. Tapi kalau di titik sehari-hari, Mas Dana tetap lurus di jalan Allah, Mbak Kiki tetap lurus di jalan Allah, nggak kemana-mana, semua didiskusikan dengan baik, ada di jalan Allah, ya namanya pertengkaran dikit-dikit, nggak ada masalah lah. Karena biasanya kalau pertengkaran ada dikit, bukan banyak ya, itu bisa malah mengangkat emosi loh untuk hal-hal tertentu. Betul Pak Ustadz. Hal tertentu. Perkara kecil jadi besar. Iya. Perkara penggorengan Pak Ustadz. Kayak orang politik aja. Maaf Pak Ustadz, mau bertanya. Tadi misalkan suami mengatakan kamu di rumah begitu. Nah, kan ada fase tuh ketika suami bilang kamu di rumah, tapi istrinya masih tetap kerja aja. Itu berarti istri kerja di bawah ridho suami nggak Pak Ustadz? Begini, keputusannya dari mana dulu nih? Kalau umpamanya nih, kayak ini pura-pura ya, ini simulasi ya. Jadi Mbak Kiki sebenarnya dari sisi pembicaraan sehari-hari, entah dengan temen, entah dengan temannya Mas Dana, entah di keluarga Mas Dana itu sering dengar, oh ini istri saya itu kayak dia bantu saya ya kan gitu. Padahal dari sisi syariat kan nggak boleh seperti itu. Nah, akhirnya suatu ketika udah dibicarain terus-menerus, Mbak Kiki saya anggap umpamanya agak balelo lah, paham ya maksudnya? Masih ada begitu. Nah, akhirnya Mas Dana bilang, kalau begitu mending kamu jangan kerja. Karena kalau kamu kerja, kamu akan menumpuk dosa-dosamu di hadapan Allah Ta'ala. Padahal yang memberikan saya seperti ini hanya Allah, bukan kamu. Tapi kamu merasa, tidak boleh seperti itu. Kamu membanggakan apa yang kamu, namanya Mas Dana nih, jawaban Mas Dana nih, kalau kamu membanggakan apa yang kamu cari dari pekerjaanmu dan kamu anggap pekerjaanmu dan harta yang kamu banggakan itu bisa membantu saya, itu fasik. Nah, fasik itulah yang nanti akan menjadi kafir. Nah, titik itu akhirnya Mas Dana bilang, daripada kamu fasik seperti itu, mending kamu jangan bekerja. Nah kan gitu nih, udah nih. Tapi kemudian istrinya masih aja balelo, masih aja bekerja. Nah, ini boleh agak serius. Serius ini pembicaraan tentang pekerjaan loh. Jangan membicarakan tentang perceraian, nggak boleh ini. Paham? Ini yang harus dikunci. Jadi seorang muslim itu harus mengunci di titik-titik. Jangan ngomongin pekerjaan nanti ancam-ancaman loh, ya nggak boleh. Wong ini hanya cuma masalah pekerjaan. Kan gitu. Istilahnya kalau mamanya ini masih balelo, suami bilang, loh kok kamu itu kok masih kerja? Saya kan tidak mengizinkan karena kamu itu nanti begitu lagi. Nah, suami tetap gitu, jangan seperti itu, nanti kamu nggak akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, istri kalau memang itu ya nyun sewu sudah pakai hijab dan sebagainya, kan harusnya berpikir kalau sudah begitu. Berpikir kemudian belajar, paham. Iya ya, saya kok seperti ini ya, saya bicara, diam, ngerenung. Kemudian kali sholat itu ngerenung, iya ya tidak boleh ya. Nah, mulailah temukan Allah ada dalam pikiran-pikiran kita sehingga tahu, kemudian mulailah minta maaf sama suami. Maaf ya Pak, selama ini aku balelo. Pak, kalau boleh saya memohon nih, kalau umpamanya saya tidak mau ngomong seperti itu lagi, tapi kalau saya mau kerja lagi, Papa izinin Rito enggak? Nah, pembicaraan dibuka lagi, akadnya dibuka lagi, kan begitu. Bisa kamu insya Allah menjaga omongan jangan seperti itu, insya Allah Pak. Nanti kalau aku kebablasan, ingetin ya. Boleh loh. Ini keluarga sakinah mawadah itu di titik ini sebenarnya. Proses menginginkan istri di rumah itu apa ya, panjang difikirkan Pak Ustadz. Jadi kayak anak di rumah saya menginginkan kayaknya baiknya sama ibu langsung mengajarkan, karena mungkin ada yang membantu nyuapin atau apa, tapi ketika mengajarkan anak, kalau misalnya
ibu ada di rumah tuh kayaknya mengajarkan bagaimana bersyukur, selalu bersyukur. Itu kan kayaknya seorang ibu yang ini, walaupun saya sebagai suami gitu juga harus mengajarkan juga. Mungkin kalau saya bekerja kan waktunya pasti lebih sedikit, Pak Ustadz. Mungkin seperti itu, Pak Ustadz. Jadi gini sebenarnya Mas, kalau ini menjadi keputusan, tapi ini keputusan yang harus berpikir. Jadi gini, persoalannya itu muncul kan baru akhir-akhir ini yang menjadi buah pikiran Mas Danar tentang istri harus bekerja atau tidak, paham? Oh. Sebelumnya kan istri juga bekerja. Kalau menurut saya nih, ya, kalau istri sebelumnya bekerja dan Mas Danar itu happy, awal ya, bisa nerima. Nah, untuk memutuskan, umpama Mas Danar itu memutuskan istri nggak bekerja nih, ya Mas Danar harus punya tegang waktu dan tegang rasa. Karena bagi istri yang sudah bekerja, mohon maaf, saya nggak membela istri, tapi yang tadi saya bilang, jangan dipengaruhi oleh ego. Paham ya? Karena pada saat saya kan pengen anak saya disuapi atau ini, iya kan baru-baru aja. Nah yang kemarin-kemarin dulu kan ya anteng aja. Inilah tadi saya bilang, belajar jangan ada ego. Nah, inilah cara-cara Islami. Hormat kepada siapapun termasuk itu istri. Ya, kalau dulu istri itu bisa bekerja, iya. Dulu kan ya happy-happy saja. Kan gitu. Loh kenapa kok sekarang begini? Kan bukan berarti istri kan harus ngikutin imam. Loh, saya juga tahu. Tapi imamnya jangan ego dulu. Paham? Harus dimengerti. Jadi istilahnya begini, Mas Danar. Allah itu mau menentukan seseorang itu terkena musibah atau mendapatkan takdir sesuatu, itu dilihat dari basic sebelumnya. Paham? Kecuali itu seorang nabi atau seorang rasul, itu udah pilihan Allah. Tapi kalau manusia tergantung basic sebelumnya. Kan gitu. Orang rata-rata kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala punya rezeki banyak, dia basicnya harus ikhtiar dulu, betul nggak? Rata-rata lebih dari 50%, 90% lebih, insya Allah itu dasarnya, paham? Tapi kalau ada orang, dia nggak punya basic bekerja, kemudian dikasih Allah rezeki banyak, emang ada? Kan dipikir-pikir, oh ya nggak ada ya. Nah, maksud saya itu, Allah mau menentukan takdir pun akan dilihat basic sebelumnya, sebenarnya dilihat istilahnya. Nah, maksud saya begini, kalau sudah seperti ini, belajar untuk menentukan sesuatu itu jangan ada ego. Walaupun ego ini nanti kalau nggak jadi ya jengkel ada, walaupun nggak besar-besar sekali ada jengkel, tapi itulah yang harus belajar. Kalau dulunya maksud saya adalah Mas Danar itu happy, nyantai, maksud saya nyantai, Mbak Kiki itu bekerja nyantai, nggak terpengaruh pikiran macam-macam. Kalau saat ini sudah kepingin begitu, kan ya nggak bisa langsung. Harus punya ada tekan waktu, kan seperti itu. Pikirkan juga hatinya Mbak Kiki. Kenapa? Itu suruh putus itu nggak nyaman loh Mbak Kiki. Cuma karena Mbak Kiki sebagai makmum, iya, tapi kan nyimpen jengkel di sini. Nah ini yang jangan sampai ini muncul. Karena apa? Karena keinginan Mas Danar sama Mbak Kiki katanya mau ketemu di surga. Lah kalau Mbak Kiki itu diputuskan itu jengkelnya sampai meninggal gimana coba? Mau tanggung jawab di situ. Kan ditanyain, wis di akhirat tanyain, Danar, emang kamu kelihatan rukun? Tanya tuh istrimu, di akhirat udah jujur. Kan kita rukun apa? Aku nyimpen marah sama apa dulu? Loh, yang mana? Sejak diputus saya dari kerjaan itu kan seperti saya itu dipaksa. Lah ya nggak bisa. Ini umpet nih, ini mumpung di akhirat saya keluarkan unek-unek saya lah, selesai. Ini yang kelihatan baik setip semua sama Allah Ta'ala, kan begitu. Nah inilah cara-cara kita berpikir realistis tetapi islami. Memang betul yang namanya makmum itu harus nurut dengan imamnya, betul. Saya pun ngakuin, tetapi imamnya jangan ngawur, kan gitu. Karena banyak imam-imam yang ngawur. Jadi
Harus seperti itu. Nah, ini cara-cara Islami menyelesaikan masalah yang sebenarnya ini bisa menjadi benturan besar, tetapi kalau ini diselesaikan dengan begini kan ngerti. Siapa yang salah ya? Saya juga kayaknya salah juga ya. Kenapa? Iya ya, dulu istri saya bekerja happy-happy aja, nggak pernah saya begini-begini. Tapi setelah mulai mengerti tentang agama, mulai paham, mulai saya aneh-aneh ya kan gitu. Istri saya harus nurut saya, lo boleh, itu nggak usah disuruh nurut, itu sudah taken kontrak, takdirnya si makmum itu harus ngikutin imam, paham ya? Cuma imamnya harus benar, benar di jalan Allah, paham sekarang? Jangan menomorsatukan ego, jangan menomorsatukan harta, jangan menomorsatukan merasa lebih pandai, lebih ini, lebih itu, nggak usah, biasa aja. Selama istri bekerja, tidak ada gangguan dari sisi istri, doakan agar senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, seperti itu. Belajar ya, belajar. Kalau memang itu pengennya Mas Dana itu istri di rumah, kasih kesempatan itu kasih waktu agar istri itu bisa ngelolosin yang ini nggak aku kerjain, yang ini nggak kerjain, itu nggak jadi jomplang itu apa sih? Drastis itu di tempat pekerjaan kan begitu. Jadi intinya seperti itu, jangan punya keinginan dari seorang imam itu yang langsung dadakan ya. Coba pikirkanlah, bukan pikirkan panjang itu baik buruknya, enggak, kita sendiri, kita itu masih manusia, kita bukan nabi, bukan rasul ya. Ibaratnya keluarga nabi bukan, keluarga rasul bukan, tetangga nabi juga bukan, kan gitu. Kok sak-dek-saknyet maunya kamu harus nurut, ini kan nggak bisa seperti itu. Jangan dijadikan dalil imam itu harus diturut makmum itu menjadi seperti itu. Enggak, itu tetap dolim kalau salah, tetap itu nggak bisa seperti itu. Harus berpikir yang benar-benar menjaga la ikraha fiddin, itu harus dipikirkan. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Buktikan itu di dalam keluarga, sehingga nanti kayak Mbak Kiki sudah bekerja, nanti ngomong, kamu bisa pelan-pelan kamu gelontorin satu-satu, kan bisa jawab, insya Allah nanti ya Pak. Nah kan gitu. Nah inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Apa Mbak Kiki juga ininya mulai plong, agak kebudet-budet kan gitu. Mas Dana juga bisa mengutarakan dengan enak, diskusi dengan enak. Itu kan akhirnya keluarga ini kan Mbak Kiki mikir, suami kok baik ya, dia nggak memaksa, nggak ini. Setelah dari Pak Ustadz kan gitu, kan sebelumnya memaksa ya kan gitu. Lah kan belajar kan seperti itu. Tapi begini maksud saya, ini ada tambahan. Kalau dari sisi Mas Dananya insya Allah lurus-lurus saja, kan itu ya. Kalau dari sisi Mbak Kikinya insya Allah juga lurus-lurus saja. Insya Allah keluarga Mas Dana dan Mbak Kiki ini insya Allah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Gimana caranya dilindungi? Insya Allah anak-anaknya akan dilindungi, mudah-mudahan segaris dengan keimanan, ketakwaan Mas Dana dan Mbak Kiki. Insya Allah di titik itu. Coba kalau ini gontok-gontokan, kan ada genetik gontok-gontokan yang muncul terus itu. Nah itu nanti anak itu nanti ya bisa ayal-ayalan. Loh ini benar, coba nanti kalau nggak percaya. Nanti ya, kok anakku ayal-ayalan. Lah kan dulu waktu masih kecil-kecil ini kan Mas Dana sama Mbak Kiki ayal-ayalan aja tiap hari. Lah anaknya lama-lama dikasih tahu, loh kok ngeyel ya anak saya ya. Gitu. Nah akhirnya kan, loh kok begini? Lah ya itu makanya biasakan yang biasa saja ya, diskusi yang baik, cari solusi, jangan menomorsatukan ego atau emosi atau memaksa atau apapun. Cari solusi yang ada Allahnya, yang tadi ada Allah itu gimana sih? Nah oke, kan pinginnya berhenti kerja nih, ada Allahnya gimana nih? Yang dulu, yang tadi saya cerita, yang dulu itu happy-happy, nggak ada pernah masalah. Kok langsung minta berhenti kerja itu dari mana? Nah, itu pasti dari ego. Paham? Kalau saya kembaliin, coba kemarin dulu kok ya happy-happy, kenapa? Ya kan senyum, nggak bisa jawab pasti. Bener nggak sih? Lah iya. Lah kan nggak bisa jawab. Lah nggak bisa jawab itu karena apa? Lah itulah. Lah kenapa sekarang itu harus maksa? Nah, boleh memberikan usulan, bukan maksa. Boleh memberikan usulan. Kalau aku boleh minta,
bisa enggak kamu pelan-pelan nanti tinggalin pekerjaan. Nah itu beda sudah. Udah beda cara. Mbak Kiki mikirnya lebih nyantai. Mikirnya nyantai, nyaman, nggak seperti dikejar-kejar. Sehingga Mbak Kiki nyaman. Ya Pak, aku tak mikirin ya mana-mana yang harus saya lepas satu-satu. Jangan bilang setahun harus selesai ya. Loh, kan ngancam itu namanya. Ya jangan. Jadi seperti itu ya. Jadi harus menyelesaikan sesuatu itu ada Allah. Ada Allah itu kita kembalikan pada syariat kita Islam seperti itu. Jangan menggunakan nafsu untuk menyelesaikan suatu masalah, jangan. Ya, jadi kalau mamanya saya pengen istri saya berhenti bekerja, ya boleh. Tanyain mau enggak. Nanti kan jawabnya Mbak Kiki, saya mau tapi jangan sekarang atau jangan tahun ini gimana. Loh itu kan diskusi. Kasihlah kesempatan. Kalau imamnya bijak, kasih kesempatan. Ada nggak di sisi istri itu ada sesuatu yang mengganggu rusaknya imannya istri? Kalau memang tidak ada, kasih kesempatan. Kan gitu. Kalau memang ada mengganggu sehingga merusak iman, ketakwaan Mbak Kiki boleh. Nanti merusak imanmu mah, kan gitu. Didiskusikan lagi, boleh. Kan gitu. Enak nggak sih? Enak. Ustadz, kadang Ustadz, suami atau istri yang menurutin ego nih, dia ini nggak tahu kalau itu ego gitu loh. Itu merasa pendapatnya yang benar gitu loh. Kemana mereka harus meminta solusi, Ustadz? Iya, sebenarnya mohon aja kepada Allah Ta'ala, karena di titik itu kan sebenarnya mereka tidak menemukan jalan keluar. Jadi mohon aja kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan urusan suami istri itu. Kalau momennya ketemu dengan vlog kita, ya alhamdulillah. Kalau enggak, kan gitu. Ya, kalau enggak vlog-vlogan yang lain, amalin ini, amalin itu, kan enggak bisa seperti itu. Kalau memang belum ketemu, dipikirin belum ketemu, udahlah. Mohon kepada Allah, bicara pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku punya masalah ini dengan suami atau dengan istri. Aku nggak ngerti jalan keluarnya, ya Allah. Aku hanya mohon kepadamu, berikan kami jalan keluarnya. Tapi Allah itu tidak mungkin langsung ngomong dengan kita manusia. Nggak mungkin. Allah itu hanya ngomong dengan para nabi. Tahunya dari mana, Ustaz? Hah? Tahunya dari mana? Petunjuk sehari-hari. Petunjuk sehari-hari yang kok kayaknya gini ya. Nah, mulai dia melihat dari petunjuk itu, dia coba berpikir lagi. Insya Allah ketemu. Prosesnya berapa lama tuh petunjuk datang, Ustaz? Tergantung Allah aja, tergantung iman, ketakwaan orang tersebut kepada Allah Ta'ala. Kalau memang dia imannya, ketakwaannya cukup kuat, amal solehnya cukup lumayan besar, petunjuk itu nggak lama. Insya Allah nggak lama. Makanya kalau maunya Mas Danar tadi itu minta, ya nggak apa-apa menurut saya, baik-baik aja. Oh, sah-sah aja. Tetapi cara untuk agar Mbak Kiki itu untuk nggak bekerja, bener nggak menurut ajaran Islam, kan gitu. Nah, saya kan pasti tanya, itu egomu apa kamu benar-benar berpikir ada di jalan Allah? Nah, kan bingung deh. Iya. Yang mana ini? Ego yang mana? Ego yang mana nih? Ego. Itu dia mesti. Ego itu kan pikiran, keinginan saat ini, ya kan gitu ya. Nah, saya balik, yang dulu istrimu kerja nggak? Kerja. Happy nggak kamu? Diem. Ya happy aja. Loh kok sekarang pengen begitu? Nah, itulah ego. Ketemu sekarang. Nah, ego ini jangan dikuatkan untuk menjadikan istri itu terzalimi. Nggak boleh. Harus diskusi. Nah, ini diskusi ini adalah mengantarkan agar kita itu tidak ego yang keluar, tidak emosi yang keluar, tidak kita sebagai imamnya yang juga seperti itu. Paham ya? Nah, Mbak Kiki juga sama. Apa masukan dari suami itu masukan, kan gitu. Masukan itu benar-benar masukan. Nah, kalau mamanya memang dilihat dari banyak sisi, kayaknya suami saya mulai ini baik, dekat sama Allah dan sebagainya, bolehlah ngobrol, ya Pak. Tapi sambil jalan ya, nah itu juga bagus obrolan. Nah, akhirnya kan enak, sehari-hari itu enak gitu loh. Jadi walaupun ini serius tapi enak, tidak ada ganjelan hati, tidak ada nyimpen marah. Nanti mamanya gimana, udah kamu lepas bagian belum? Belum Pak, nanti aku udah mulai ngerancang yang
yang ini sama ini mau saya lepas. Kan enak ngomong seperti itu. Iya toh? Tidak ada dasar apa, tidak ada dasar kalau Mas Danari itu umpamanya mau begitu itu dari sisi rezeki dari yang dititipkan Allah. Enggak, tapi benar-benar keinginan dari hati benar-benar. Nah, di titik itulah ada Allahnya di dalam berdiskusi, di dalam nanti memutuskan sesuatu ada Allah. Disinilah keluarga Sakinah Mawaddah itu sudah dijalankan. Ya. Mudah-mudahan paham. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagi saudara kita beriman, seluruh beriman ini manfaat. Amin, amin. Yang kasusnya mirip-mirip dengan Mas Danar dan Mbak Kiki ya. Amin. Allahu a'lam. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Danar dan Mbak Rizky ya kedatangannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.